Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wassalatu wabarakatuh. wassalamu ala Rasulillah Rasulil huda warahmah wal insaniyah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'du, hadirin Bapak Ibu Jemaah Masjid Al-Ikhlas di Migas rahimakumullah, dan rekan-rekan yang senantiasa gabung pada kajian hari Senin Badajur ini. Mudah-mudahan kita semua ada dalam sehat walafiat dan ada dalam keberkahan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk kajian hari ini, insya Allah adalah kajian dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, Targhib Ramadan, dengan tema Kiat Puasa Ramadan di Masa Pandemi, bersama guru kita Ustadz Muhammad Saim LC. Untuk itu pada para jamaah, silakan disimak dan siapkan juga pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan. Dan untuk menjaga daripada adab taklim kita, untuk sementara kajian berlangsung, silakan di-unmute kembali audionya, dan setelah itu silakan dibuka kembali untuk menambahkan atau bertanya terkait materi yang disampaikan. Baik, alhamdulillah kita mudah-mudahan sampai pada bulan puasa Ramadan, dan tentunya kita juga perlu mempersiapkan diri bagaimana agar bisa menyambut Ramadan ini dengan ibadah yang terbaik dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu mari kita simak kajian bersama Ustadz Muhammad Saim dalam Kiat Puasa di Masa Pandemi. Kepada beliau kami persilakan. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ikhwani fiddin, jamaah majelis ta'lim Masjid Ditjen Migas yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak terasa sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang dinantikan setiap muslim dan muslimah, yang merupakan bulan ibadah, bulan Al-Quran, bulan puasa, bulan sedekah, dan bulan seluruh kebaikan-kebaikan. Di mana kita tahu bahwasanya Ramadan adalah salah satu kesempatan terbaik kita untuk menabung sebanyak-banyaknya pahala di sisi Allah Ta'ala, untuk menjadikan kita sebagai hamba Allah Ta'ala yang lebih bersyukur dan lebih bertakwa kepadanya. Karena di bulan Ramadan inilah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan-kemudahan sehingga kita bisa beribadah lebih maksimal di dalam bulan Ramadan, tidak sebagaimana di bulan-bulan yang lain. Dan orang yang beriman apabila sudah diberikan kesempatan tapi tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, tidak menjadikannya lebih beriman dan bertakwa, belum tentu dia mendapatkan kesempatan di bulan-bulan yang lain. Sehingga dikatakan oleh seorang penyair, idza raudu amsa mujdiban fi rabi'ihi
fa fi ayyi hinin yastaniru wa yukhsibu. Apabila taman itu di musim semi senantiasa gersang, kemudian senantiasa kering, tidak mekar bunga-bunganya, maka di musim kapan lagi dia akan subur dan akan bersinar. Artinya apa? Kalau orang yang beriman diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala bulan Ramadan, tidak menambah kebaikannya, tidak mengurangi dosa-dosanya, bahkan tidak menjadikannya lebih bertakwa kepada Allah Ta'ala, belum tentu di bulan-bulan yang lain dia akan menjadi lebih bertakwa dan lebih baik. Kalau di bulan Ramadan saja masih ada yang tidak puasa, bagaimana mungkin di bulan yang lain dia akan berpuasa? Kalau di bulan Ramadan saja dia tidak mau membaca Al-Quran, bagaimana mungkin di bulan-bulan yang lain dia akan baca Al-Quran? Kalau di bulan Ramadan saja dia tidak mau qiyamul lail dan tarawih, maka bagaimana mungkin di bulan yang lain dia akan melaksanakan qiyamul lail? Kalau di bulan Ramadan saja dia tidak mau bersedekah, bagaimana di bulan yang lain dia akan bersedekah? Intinya kalau di bulan Ramadan dia tidak menjadi hamba Allah yang lebih bertakwa, bagaimana mungkin di bulan yang lain dia akan menjadi bertakwa? Sehingga sangat beruntung orang yang mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan dan sangat rugi apabila diharamkan dari kebaikan di bulan Ramadan, terutama kebaikan malam Lailatul Qadar. Namun demikian, bulan Ramadan tahun ini yang akan kita masuki masih seperti tahun sebelumnya, di mana kita masih diuji dengan pandemi yang belum berakhir. Walaupun alhamdulillah kondisi sudah mulai ke arah kondisi yang membaik. Tapi tetap masih seperti dulu masa pandemi, di mana kita masih diperintahkan untuk menjaga prokes, protokol kesehatan pandemi. Namun demikian, jangan sampai kondisi pandemi ini menyibukkan kita, sehingga kita lebih banyak memikirkan tentang pandemi, dan kita justru malah melupakan, mengabaikan bulan Ramadan yang merupakan hadiah yang paling bernilai, yang paling mahal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Jadi jangan sampai dengan kondisi pandemi ini kita malah tidak khusyuk dalam ibadah, tidak maksimal dalam ibadah. Itu hal yang keliru. Justru orang yang beriman itu ketika diuji dengan suatu musibah, ujian, cobaan, maka dia harusnya lebih mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Lebih taat di dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Kenapa demikian? Karena selama pandemi ini kita sudah maksimal di dalam berusaha untuk mengangkat pandemi. Bahkan seluruh dunia bersatu padu, tetapi kita lihat belum berlalu juga, belum berakhir juga. Ini menandakan kalau kita ini manusia penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan. Dan kita semakin yakin bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkuasa untuk mengangkat pandemi ini. Sehingga justru di bulan Ramadan inilah bulan kebaikan, Syahrun Karim. Justru orang yang beriman semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam ibadah. Dengan banyak-banyak berdoa kepada Allah Ta'ala. Barangkali di bulan Ramadan yang tahun lalu, semuanya sudah berdoa
tapi belum dikabulkan oleh Allah Ta'ala, maka tahun ini harus giat, semakin bersungguh-sungguh di dalam berdoa kepada Allah Ta'ala, dan semakin banyak mohon jangan terlalu memikirkan pandemi sehingga melalaikan kita dari bulan Ramadan. Kita tidak mengatakan kita jangan memikirkan pandemi, tidak. Tetap kita berikhtiar, berusaha menjaga prokes, tapi jangan sampai kita disibukkan dengan pandemi yang belum berakhir sehingga kita justru malah melalaikan bulan Ramadan. Jadi harusnya lebih giat, harusnya lebih bersemangat di dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Baik, bagaimana kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan yang masih dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini? Baik puasanya, membaca Al-Qur'annya, sedekahnya, qiyamul lailnya. Bagaimana kita menyesuaikan ibadah kita dengan situasi pandemi seperti sekarang ini? Justru di antara ibadah yang paling bernilai, terutama di masa pandemi, termasuk di masa ujian dan cobaan dan musibah, adalah ibadah hati kita yang harusnya senantiasa kita tingkatkan. Ya, dalam menghadapi ujian, cobaan dan musibah, seharusnya kita lebih meningkatkan ibadah hati kita. Ya, sebelum ibadah-ibadah yang lain, yang kadang-kadang ibadah hati ini yang walaupun nilainya itu sangat tinggi tapi banyak dilupakan oleh manusia. Apa itu ibadah hati? Ketika kita menghadapi ujian cobaan, itu bersabar dan ridho dengan segala ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kunci daripada sukses atau kunci di kita dari musibah dan cobaan. Yaitu kita harus bersabar menghadapi segala ujian ini. Yaitu kita menahan hati dari marah, menyalahkan, lisan anggota badan kita tahan dari melakukan hal-hal yang mendatangkan kemurkaan Allah Ta'ala. Dan kita ridho bahwa pandemi ini memang sebagai suatu ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sudah tertulis di Lauhil Mahfuz 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Kita harus mengimani itu. Nah, ini penting sekali. Sabar dan ridho dalam ketetapan Allah Ta'ala. Karena orang yang beriman, itu apapun yang menimpanya, semuanya baik. Aku takjub dengan urusan yang menimpa orang yang beriman. Inna amkullahu lahu khair. In asobahu sarra syakara fakana khairun lahu. Kalau dia ditimpa dengan kebaikan, dia bersyukur dan itu adalah baik baginya. Wa in asobathu dharra sabara fakana lahu. Tapi kalau dia ditimpa dengan musibah, kesusahan, dia bersabar dan itu juga baginya. Nah, jadi bersabar dan ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan justru kita diuji oleh Allah Ta'ala seberapa yakinnya kita kepada Allah Ta'ala. Karena ibadah yang paling nampak di bulan Ramadan itu kan puasa. Dan puasa itu adalah ibarat menahan kesabaran. Kita berlatih untuk sabar, sebagaimana kita bersabar menghadapi pandemi. Bersabar ditambah dengan keyakinan bahwa pasti yang namanya ujian akan berakhir. Sebagaimana kita yakin bahwa badai pasti berlalu. Dikatakan oleh seseorang,
Ini ucapan yang sangat indah ya kan. Bahwa bagaimana kita bisa bersabar menghadapi ujian ini, musibah pandemi ini, seperti kita puasa. Artinya apa? Ketika kita puasa, kita sabar, menahan lapar, haus. Tapi kita yakin bahwa nanti maghrib akan datang. Di mana kita boleh makan dan minum lagi. Demikian juga kita sabar menghadapi pandemi ini dengan keyakinan bahwa nanti suatu saat pasti Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kemudahan dan jalan keluar. Jadi justru dalam kondisi pandemi seperti ini kita semakin sabar, ridho, dan yakin akan jalan keluar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin husnudon. Ya, ana inda dzonni abdi bi, kata Allah. Aku di sisi sangkaan hambaku kepadaku. Artinya kalau kita menyangka yang baik ya baik. Kalau menyangkanya yang buruk ya malah buruk. Dan kita lihat alhamdulillah walaupun lama pandemi ini terjadi, tapi makin lama makin menampakkan tanda-tanda kebaikan. Makin banyak orang yang sembuh alhamdulillah. Walaupun juga ada yang meninggal karena pandemi, itu takdir Allah Ta'ala dan itu kebaikan juga buat dia apabila dia bersabar. Baik, itu yang pertama, ibadah hati yang harus kita tingkatkan dalam menghadapi pandemi, ya, terutama di bulan Ramadan ini. Meningkatkan apa? Kesabaran dan keredoan kita kepada Allah Ta'ala. Kemudian berikutnya, di pandemi ini kan kita dianjurkan untuk menjaga prokes. Protokol kesehatan. Di antara protokol kesehatan itu apa? Kita hendaknya menutup mulut dengan masker ya kan, kalau kita berada di luar, berhadapan dengan manusia supaya tidak tertular. Sebenarnya makna yang tersembunyi dari anjuran memakai masker ini apa? Supaya kita juga menahan diri dari banyak berbicara. Demikianlah hakikat daripada puasa. Puasa itu artinya apa? Kita tidak hanya menahan diri dari makan dan minuman, berhubungan suami istri. Tapi puasa adalah menahan lisan kita dari mengucapkan hal-hal yang tidak baik. Itu sebenarnya sesuai, ya kan? Karena di bulan Ramadan kita sebenarnya tidak dianjurkan untuk banyak berbicara, lebih banyak untuk diam. Mengurangi atau bahkan menghilangkan pahala daripada puasa kita. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, laisa siyamu minal akli wasyarab. Puasa itu bukanlah hanya menahan dari makan dan minuman. Innama siyamu anil lagwi warrafas. Sungguhnya puasa itu menahan diri dari lagwun, perkataan yang sia-sia, warrafas, dan perkataan yang tidak baik, perkataan yang kotor. Jadi sebenarnya sesuai juga. Ketika kita ada anjuran memakai masker, artinya makna tersembunyi adalah kita harus banyak diam, menjaga lisan kita. Karena bahaya yang ditimbulkan oleh lisan, sebagaimana kita tahu, itu dapat menjerumuskan orang ke dalam neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Tanpa dia sadari, ya, dia mengucapkan sesuatu yang tidak baik, apalagi akan merusak yang namanya ibadah puasanya. Dia hanya dapat lapar dan haus. Itu kan makna yang tersembunyi dari mungkin anjuran untuk menutup masker. Lantas bagaimana berkaitan dengan menutup masker ya dengan keabsahan ibadah kita? Termasuk ibadah sholat kita yang itu tidak hanya di bulan Ramadan atau di luar Ramadan, ya kan? Memang sih ada hadis di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang itu untuk sholat dengan menutup mulutnya. Riwayat Imam Abu Dawud. Tetapi ulama di dalam memahami hadis yang mulia ini, larangan ini tidak sampai kepada pengharaman.
dalam artian menyebabkan sholatnya itu bisa tidak sah? Enggak. Karena mayoritas mengatakan ini hanya sekedar makruh. Paham? Makruh. Makruh itu tidak sampai menyebabkan sholat itu batal atau tidak sah. Ya kan? Kemudian juga ketika itu makruh, tetapi ada sebab tertentu yang mengharuskan kita untuk menutup mulut, maka kita boleh menutup mulut. Sebagaimana dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini. Ya, seperti misalnya wanita, itu menurut Imam Syafi'i, wajah adalah aurat. Dalam artian kalau dibuka wajahnya, itu berarti auratnya terbuka. Kan? Imam Syafi'i berpendapat seperti itu, maka mewajibkan memakai cadar. Tapi dalam sholat, mereka para wanita itu dianjurkan membuka wajahnya. Tapi mereka mengatakan kecuali kalau di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, mereka para ulama tetap memerintahkan wanita untuk menutup wajahnya ketika sholat yang padahal itu aslinya nggak boleh. Jadi walaupun aslinya nggak boleh, itu dibolehkan, bahkan dianjurkan. Ya, nah, ini menunjukkan apa? Bahwa larangan menutup mulut itu tidak sampai kepada pengharaman yang menyebabkan sholat itu tidak sah. Ya, silahkan bagi mereka yang kemudian mengambil pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa walaupun dalam kondisi pandemi tetap ketika sholat jangan memakai masker, ya kan? Tetap harus dibuka, ya monggo silahkan. Karena itu masalah fiqhiyah, ya masalah furu'iyah yang kita harus legowo satu sama lain. Maaf. Kemudian berikutnya di antara prokes dalam pandemi ini apa? Menjauhkan atau menghindar dari kerumunan, ya kan? Sebenarnya ini juga sesuai dengan kehidupan orang yang beriman. Sesuai dengan kehidupan orang yang beriman, terutama ketika di bulan Ramadan. Terutama ketika seseorang itu melaksanakan i'tikaf 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yang intinya apa? Supaya hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala lebih maksimal dan lebih fokus. Makanya i'tikaf itu diantara tujuannya untuk apa? Mengurangi berhubungan dengan manusia. Mengurangi berbicara. Mengurangi makan makanan. Mengurangi tidur. Itu kan hikmahnya. Supaya apa? Supaya maksimal dalam berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga dia mendapatkan kebaikan dan karunia malam Lailatul Qadar. Termasuk juga di bulan puasa secara umumnya kita itu hendaknya mengurangi berhubungan dengan manusia. Makanya dulu Imam Malik rahimahullahu taala ya ketika masuk bulan Ramadan itu beliau tidak lagi ngajar. Ngajar kan bagus, ilmu itu bukan sesuatu yang dilarang. Seharusnya di bulan Ramadan itu harusnya lebih mengajar, lebih rajin mengajar dan belajar, karena sangat membutuhkan ilmu, kan? Tapi ternyata Imam Malik enggak. Kenapa? Beliau lebih banyak menghabiskan waktunya untuk membaca Al-Quran. Artinya lebih banyak berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan mengurangi hubungan dengan manusia. Nah, ini Imam Malik saja nih di bulan Ramadan udah nggak ngajar hadis. Seharusnya kita juga di bulan Ramadan harusnya malah mengurangi hubungan dengan manusia. Makanya dulu para ulama itu ketika masuk bulan Sa'ban itu sudah Amr bin Qais rahimahullah itu sudah nutup pintu tokonya, udah nggak jual beli. Nah, di antaranya karena itu urusan duniawi juga banyak berhubungan dengan manusia. Karena beliau lebih menghabiskan waktunya untuk membaca Al-Quran. Sebenarnya apa? Prokes kesehatan di masa pandemi itu sebenarnya sesuai dengan Ramadan. Jadi memang harusnya orang yang beriman itu seperti itu. Tidak seperti yang mohon maaf kita lihat. Di masa pandemi, orang masih berkerumun di mal-mal dan pusat perbelanjaan. Di tempat saya itu ada kafe.
Masya Allah, rame banget, terutama anak-anak muda. Wah, ketahuan dari motornya itu penuh parkiran. Masya Allah. Itu kan tidak mengikuti protokol kesehatan masa pandemi, ya kan? Seharusnya kalau di Ramadan itu memang harus menjauhi kerumunan. Sehingga tradisi yang biasa kita lakukan di bulan Ramadan, seperti misalnya apa? Ngabuburit, ya kan? Sore-sore keluar rumah rame-rame, ya, duduk-duduk di jalan berkerumun, ya kan? Mungkin ada sebagian yang melakukan pertunjukan-pertunjukan, ya kan? Itu sebenarnya memang sesuatu yang tidak sesuai dengan Ramadan. Sesuatu yang tidak sesuai dengan Ramadan. Maka mungkin Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dengan pandemi. Ya, di bulan Ramadan ini belum diangkat pandemi oleh Allah. Supaya apa? Supaya kita tidak banyak berkerumun, tapi lebih banyak berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ngabuburit, ya. Hindari ngabuburit, lebih banyak di rumah. Kan sesuai itu, memang sesuai dengan anjuran ibadah di bulan Ramadan. Jadi di bulan Ramadan kita harus lebih banyak di rumah memang. Bekerja saja di rumah kan. Bekerja yang harusnya itu di kantor-kantor, di pabrik-pabrik, banyak yang mengharuskan karyawan dan pegawainya untuk kerja dari rumah. Lah kenapa yang bekerja saja dianjurkan di rumah, banyak di kita itu yang masih berkerumun untuk hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Nah, justru makanya di bulan Ramadan itu kita diingatkan, jangan banyak kerumun di rumah. Ngapain kita di rumah? Ya menghabiskan waktu kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Mungkin ini hikmahnya. Ya, kita dianjurkan untuk menjauhi kerumunan supaya kita lebih banyak di rumah. Kan kalau udah ada pandemi kan banyak orang yang takut mau keluar. Wah, janganlah, bahaya, ngeri. Terkena aja kan. Nah, kan berarti ngapain? Udah di rumah. Terus di rumah ngapain? Mau tidur terus? Ya nggak bisa juga. Terus dihabiskan waktunya untuk apa? Ya udah, bulan Ramadan kan. Banyak baca Al-Quran. Nah, ngejar target. Kita harus punya target. Ya minimal 1 bulan Ramadan itu 1 kali khatam. Kalau dulu di luar pandemi mungkin ya seminggu pertama orang masih rajin baca Quran, tapi berikutnya udah banyak yang keluyuran lagi di jalanan. Keluyuran di jalanan. Jadi malam-malam itu habis buka puasa udah mulai macet lagi kalau udah dapat 1 minggu, 1 pekan. Maka di musim pandemi ini, wah di rumah aja lah. Ngapain? Udah baca Quran. Nah, justru ini adalah momen yang tepat untuk benar-benar menjadikan kita itu sebagai manusia yang memang manusia, bukan menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang sia-sia. Demikian juga, justru di masa pandemi ini, ketika kita sudah berusaha untuk mengangkat pandemi dari negeri kita, kemudian belum berhasil, itu justru lebih banyak kita berdoa kepada Allah Ta'ala yang berkuasa untuk mengangkat segala musibah. Dan bulan Ramadan inilah waktu yang tepat bagi kita untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan Ramadan ini ya ada beberapa waktu yang mustajab. Yang pertama tentu doanya orang yang berpuasa itu tidak ditolak oleh Allah Ta'ala. Terutama saat dia berbuka. Banyak-banyak berdoa kepada Allah. Saat hendak berbuka, bagaimana dia akan berdoa kalau dia sedang keluyuran di jalan ngabuburit? Makanya menjelang buka puasa, itu waktu-waktu yang mustajab. Banyak-banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama supaya Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat pandemi dari negeri yang kita cintai ini. Segera menyembuhkan saudara-saudara kita yang sakit. Itu kita manfaatkan. Bukan hanya menjelang berbuka, tetapi orang yang berpuasa itu sebenarnya waktu yang tepat untuk berdoa. Kenapa demikian?
Kan ketika orang itu berpuasa, seorang berpuasa, maka dia dalam keadaan apa? Haus, lapar, ya kan? Haus, lapar, dan itu adalah waktu yang tepat, ya. Dia bertawasul dengan kondisinya itu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doanya musafir itu mustajab, kenapa? Karena musafir itu ketika dia berdoa dengan kondisinya yang capek, letih, nah dia tawasul dengan kondisinya itu. Sehingga doanya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Jadi intinya justru Ramadan dalam kondisi pandemi ini kita manfaatkan untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengakui kelemahan kita di hadapan Allah Ta'ala. Bahwa kita ini hamba Allah yang tidak punya kemampuan sama sekali untuk mengangkat musibah dan pandemi ini. Walaupun banyak di antara kita itu orang yang sudah ahli dalam masalah kesehatan dan sebagainya. Nah, kita manfaatkan berdoa kepada Allah Ta'ala. Termasuk juga di waktu yang lain. Seperti misalnya di sepertiga malam terakhir. Ya kan? Sepertiga malam terakhir kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk menjelang waktu sahur, itu kita banyak istighfar kepada Allah taala, mohon ampun kepada Allah taala. Kenapa? Karena kita yakin bahwa pandemi itu terjadi karena dosa-dosa kita juga. Zaharul fasadu fil barri wal bahri maka sabat aidinas. Telah muncul kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan ulah tangan kita manusia yang berbuat dosa. Maka kita manfaatkan terutama di waktu sahur untuk banyak istighfar kepada Allah Ta'ala dan bertaubat. Demikian juga di malam Lailatul Qadar, di mana doa di malam itu sangat dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Maka kita manfaatkan kondisi itu untuk banyak berdoa kepada Allah supaya segera mengangkat pandemi dari negeri yang kita cintai ini. Nah, kemudian berikutnya, bagaimana kita beradaptasi dengan pandemi ini. Alhamdulillah, pandemi ini sudah 2 tahun lah kira, setahun lebih lah kira-kira kan. Sehingga kita ini sudah mulai beradaptasi, bisa menyesuaikan diri. Dengan bisanya kita menyesuaikan diri dengan kondisi pandemi, harapan kita apa? Bulan Ramadan itu ya seharusnya seperti biasa. Ya, apa yang kita lakukan sebagaimana umumnya di bulan Ramadan berupa ibadah-ibadah itu tidak ada perubahannya di masa pandemi untuk sekarang ini karena kita sudah terbiasa. Jadi tidak perlu terlalu takut, tidak perlu terlalu was-was lah. Ya, tetap dengan menjaga protokol kesehatan. Ya, sehingga apa? Ibadah-ibadah yang kita lakukan ya bisa disesuaikan dengan kondisi pandemi, tapi tetap kita menjalankan. Alhamdulillah di tahun ini ya kita boleh membuka masjid, ya kan? Kita boleh melaksanakan sholat tarawih, ya kan? Maka kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, jangan sampai kemudian kita, wah, tapi saya masih takut. Saya masih takut untuk keluar rumah. Saya masih takut untuk ke masjid, untuk sholat berjamaah. Ingat, jangan sampai kita binasa dengan ketakutan kita. Waspada boleh, tapi tidak boleh berlebih-lebihan. Jangan sampai ketakutan kita itu menghalangi kita dari melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Datangi masjid ya untuk ibadah. Justru di masjid itu orang yang beriman akan mendapatkan ketenangan, ketentraman. Apalagi mohon maaf, ada sebagian orang yang dia takut ke masjid. Tapi kalau ke pusat perbelanjaan berani. Ya, kalau ke pasar berani. Mudik pulang kampung berani. Naik pesawat berani. Nah, ini hal-hal yang sangat-sangat ironis sekali ya. Harusnya di masjidlah kita mendapatkan ketenangan. Karena alhamdulillah yang saya dapati nih ya, sebenarnya belum pernah saya membuktikan kalau orang itu terjangkit positif ya COVID itu di masjid. Karena itu bisa saja di tempat yang lain. Karena kita nggak tahu. Sehingga jangan sampai kita kemudian di musim pandemi ini meninggalkan masjid. Justru seharusnya ya bertepatan dengan Ramadan ini kita harus bersungguh-sungguh untuk datang ke masjid.
manfaatkan dengan sebaik-baiknya, terutama sholat fardu berjamaah. Ya, kalau masjidnya melaksanakan protokol ya silahkan, alhamdulillah ya kan. Tapi jangan tinggalkan masjid. Jangan tinggalkan masjid ya. Termasuk traweh, kita boleh melaksanakan traweh ya, manfaatkan dengan sebaik-baiknya ya. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita sholat bersama imam sampai selesai. Karena di dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qoma ma'al imami hatta yansorifa, kutiba lahu qiyamul lailah." Barang siapa yang berdiri bersama imam hingga selesai, artinya selesai apa? Selesai witir, maka ditulis untuknya pahala berdiri sepanjang malam. Jadi kalau kita misalnya ya sholat raweh dengan imam yang 2-3, ya udah sebaiknya selesai sampai witir, jangan pulang. Tapi kalau kita nggak sesuai, cari masjid yang sholatnya 11, silahkan, nggak ada masalah. Karena kalau sholat sunnah kita boleh di masjid mana saja yang kita sesuai. Tapi kalau sholat fardu memang sebaiknya kita di masjid tempat tinggal kita untuk memakmurkan masjid di tempat kita. Jadi seperti itu. Jadi jangan sampai kemudian tarawihnya kita pun. Tapi kalau benar-benar andaikan takut misalnya untuk keluar masjid ya kan. Kalau takut untuk ke masjid, benar-benar takut, khawatir, maka sholat fardu jangan ditinggalkan di masjid. Ya, tetap berusaha kerjakan di masjid. Walaupun habis sholat kita zikirnya sambil jalan ke rumah nggak apa-apa di masa pandemi itu. Ya, habis sholat langsung pulang. Tapi kalau sholat tarawihnya silahkan mau sholat di rumah berjamaah dengan keluarga nggak ada masalah. Ya, terus pahalanya dapat nggak? Ya insya Allah kalau berjamaah, insya Allah juga dapat pahalanya seperti itu. Ya, berdiri bersama imam sampai selesai witir, maka mendapatkan pahala ya sepanjang malam. Ya, itu. Jadi jangan sampai kita tarawihnya berani, tapi sholat fardunya nggak berani, salah. Justru yang harus didahulukan adalah sholat fardunya. Nah, kemudian juga ibadah yang bisa kita lakukan lagi di musim pandemi ini apa? Yang lebih kita tekankan, memperbanyak sedekah. Nah, kenapa demikian? Karena kita tahu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang paling dermawan, terutama di bulan Ramadan. Beliau itu lebih dermawan dari angin yang berhembus dalam hadis. Artinya apa? Angin berhembus itu bus begitu aja. Maksudnya ketika beliau mendapatkan sesuatu harta, nggak lama langsung lepas dari tangan beliau, langsung diberikan kepada yang berhak. Nah, itu menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan itu lebih dermawan. Nah, kita mengambil kesempatan itu, terutama di musim pandemi ini. Karena kita tahu di musim pandemi ini banyak saudara kita yang sangat membutuhkan. Ya kan? Di musim pandemi ekonominya agak goncang, agak turun, banyak orang yang kemudian kehilangan pekerjaan, kalau dia berjualan pun sepi dan sebagainya. Itu kesempatan kita membuktikan kejujuran iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengeluarkan sedekah di bulan Ramadan. Sedekah kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, yang kesusahan, terutama di masa pandemi ini. Nah, itu Masya Allah. Termasuk juga memberi buka puasa kepada saudara kita. Termasuk memberi buka puasa kepada saudara kita, itu boleh kita lakukan. Tapi kan musim pandemi, kita nggak ngadain buka puasa di masjid. Ingat, memberi buka puasa nggak harus di masjid rame-rame. Di musim pandemi ini kita bisa memberi buka puasa kepada tetangga kita, ya kan? Bisa ke tetangga kita kirimin. Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu lam yanqus min ajri shaimi syai'an. Rawahu Tirmidzi. Barang siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Jadi selain dapat pahala sedekah, apalagi yang diberi buka puasa orang miskin, dapat pahala sedekah. Terus dapat pahala memberi buka puasa seperti orang yang berpuasa. Dan itu tidak mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Jadi bisa kita antarkan ke tetangga kita yang miskin misalnya.
Atau mungkin kita berikan buka puasa itu ke misalnya panti asuhan, boleh. Pondok pesantren, kan pondok pesantren mereka banyak juga yang masuk sekolah kan. Nah, jadi intinya hal ini jangan disia-siakan kesempatan sedekah di bulan Ramadan di masa pandemi ini. Justru malah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian berikutnya apa yang biasa dilakukan oleh orang di bulan Ramadan, ya kan? Iktikaf. Iktikaf juga kalau memang di masa pandemi ini di masjid kita tidak mengadakan iktikaf, ya sudah nggak ada masalah. Dan itu sunnah muakkadah. Yang penting dengan tidak iktikaf, kita masih bisa meraih malam Lailatul Qadar. Kan yang terpenting iktikaf itu kan wasilah untuk meraih malam Lailatul Qadar. Artinya kalau kita tidak bisa menggunakan wasilah itu, maka kita bisa meraih malam Lailatul Qadar dengan wasilah yang lain. Misalnya kita berada di rumah, ya, ketika malam-malam yang ganjil, kita hidupkan malam-malamnya sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan keluarganya, dengan ibadah, memperbanyak membaca Al-Quran, itu juga mudah-mudahan akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jika kita memang tidak mungkin untuk melakukan iktikaf di masjid-masjid karena memang tidak ada izin, ya kan? Berikutnya, di bulan Ramadan ini menjelang hari raya, biasanya kita sibuk untuk mudik, ya kan? Bersilaturahim dengan saudara, kerabat, terutama orang tua yang di kampung. Kebetulan tahun ini juga kita tidak boleh mudik, ya sudahlah. Memang kalau tidak bisa mudik sama sekali, ya menyambung silaturahim bisa dengan cara yang lain. Kan intinya adalah menyambung silaturahim. Apalagi di zaman modern, kita bisa video call dengan orang tua kita, bisa juga kemudian mengirimkan sesuatu kepada mereka, entah itu uang atau hadiah yang lain, itu juga dianggap sebagai sarana silaturahim. Karena kita tidak bisa bertemu dengan mereka secara langsung. Jadi intinya, insya Allah banyak hal yang mungkin terhalangi yang kita lakukan di bulan Ramadan karena pandemi ini, tapi syariat itu memberikan kelonggaran, memberikan alternatif yang lain. Karena ada satu kaidah di dalam fikih itu apa? Idza tasa'a dzaqa wa idza dzaqa ittasa'a. Apa artinya? Kalau keadaan lapang, maka syariat itu bisa menjadi sempit, aturannya ketat. Tapi apabila keadaannya sempit seperti kondisi pandemi, maka ittasa'a. Hukum syariat, hukum fikih itu bisa menjadi longgar. Artinya kita bisa diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak bisa begini, bisa begini. Nggak bisa begini, kita bisa lakukan begini. Itulah indahnya syariat Islam. Jadi tidak selalu harus begitu. Dalam kondisi tertentu, ya darurat, maka kita bisa mendapatkan kelonggaran, yaitu hal yang tadinya dilarang akan dibolehkan. Nah, itu mungkin bagaimana kita beribadah di musim pandemi. Ada satu hal lagi yang mungkin saya ingin sampaikan terakhir, ya, kita hal-hal yang berkaitan dengan hal yang membatalkan puasa. Ini kan ada sesuatu yang di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mungkin tidak ada, terutama di zaman sekarang. Seperti sekarang lagi pandemi ini kan lagi marak-maraknya vaksin. Apakah vaksin itu bisa membatalkan puasa atau tidak? Ulama mengatakan bahwa sesuatu yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia selain melalui mulut itu ada dua. Yang satu untuk taghdiyah, untuk memberi makan. Maka itu membatalkan puasa. Tapi kalau hanya untuk pengobatan, mereka berfatwa tidak membatalkan puasa. Itu pendapat yang kuat, ya. Berarti kalau vaksin itu tidak termasuk yang membatalkan. Seperti orang yang disuntik sakit apa itu enggak. Tapi ya kalau yang itu fungsinya taghdiyah, memberi makan, itu batal. Seperti infus. Infus membatalkan puasa. Karena itu sebagai ganti dari makan. Bagaimana dengan donor darah? Donor darah tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena itu dikeluarkan dari tubuh, bukan dimasukkan. Sebagaimana bekam. Memang sih Imam Ahmad berpendapat bekam itu membatalkan puasa. Tapi pendapat yang sahih bahwasanya bekam itu tidak membatalkan
berpuasa, kecuali orang itu dengan bekam dia lemah sekali, maka tidak dianjurkan berbekam. Jadi donor darah juga. Tapi kalau misalnya cuci darah, ya kan, cuci darah itu kata ulama membatalkan puasa. Itu kenapa? Karena orang cuci darah itu darahnya dikeluarkan, dimasukkan lagi dengan ditambah vitamin-vitamin tertentu. Itu yang menyebabkan batal puasanya. Nah, itu mungkin ada hal-hal yang memang berbeda dalam kondisi-kondisi yang normal dengan kondisi pandemi, maka kita harus lebih banyak menggali ilmunya. Supaya apa? Di musim pandemi ini kita tetap bisa beribadah, kita tahu mana yang boleh, mana yang nggak boleh, sehingga ibadah kita tetap maksimal dan tetap khusyuk, dan kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak Budi, mengenai kajian pada siang hari ini berkaitan dengan bagaimana kita berpuasa atau secara umumnya beribadah di musim pandemi ini. Baik, alhamdulillah kita telah menyimak bersama kajian hari ini terkait kiat puasa Ramadan di masa pandemi. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan dipersilakan pada para jemaah yang mau menambahkan atau bertanya terkait materi yang disampaikan. Baik Ustadz, ini ada dari Pak Bekti. Ya, silakan. Melalui chat. Ustadz izin bertanya, di tempat saya ada sebagian DKM yang tetap melaksanakan cara sholat berjamaah dengan posisi rapat. Alhamdulillah. Betul Ustaz. Oh gitu. Maksudnya apa hukumnya gitu? Ya memang sih, mohon maaf ya. Dalam hal ini, apakah kita itu ketika berjamaah posisinya rapat seperti aslinya, memang itu perintahnya kan? Ya. Istawu wa tarasu wa tadilu, itu rapatkan dan luruskan. Apakah kita boleh renggang sebagaimana fatwa sebagian ulama? Nah, di sini memang terjadi khilaf ulama, dan khilafnya itu sangat-sangat besar. Sangat dasar. Ya kan? Sehingga sebagian kekeh harus menjaga jarak. Bahkan Saudi pun juga memerintahkan menjaga jarak kan dalam sholat. Tapi sebagian tetap kekeh harus merapatkan shaf barisan karena itu memang aslinya. Bahkan ada juga ulama dulu mengatakan kalau jarak antara satu makmum dengan makmum yang lain itu bisa muat 2 orang, nggak sah sholatnya. Ada kan begitu pendapat ulama. Mereka tetap kekeh harus rapat. Sedangkan pandemi itu bukan alasan. Kenapa demikian? Karena kita sholat itu kan menghadap ke depan dan kita tidak bersuara kecuali imam. Dan sholat pun juga sesuatu yang bukan lama waktunya. Setelah selesai silahkan untuk menjaga jarak, merenggang. Bahkan mereka mengatakan banyak di antara kita yang sholatnya renggang, tapi setelah sholat duduk-duduk di masjid rapat-rapat. Nah, itu mereka nggak cocok. Ya sudah, kembali kepada masing-masing. Jika kita termasuk orang yang sesuai dengan renggang, terus masjid kita rapat, ya kita boleh sholat tarawih di rumah, nggak apa-apa. Tapi kalau kita termasuk yang sukanya tetap rapat, ya tetap usahakan memakai masker. Ya, tapi kalau di masjid kita itu renggang, boleh silahkan mau nyari masjid yang lain yang rapat. Soalnya untuk memaksakan pendapat kepada orang lain itu susah dalam hal ini. Masing-masing punya hujah yang kuat. Justru jangan sampai kondisi pandemi musibah ini yang seharusnya kita lebih bersatu dalam artian bukan mesti pendapatnya sama ya kan, itu kemudian malah kita berbantah-bantahan sehingga kekuatan kita hilang, habis energi kita untuk berbantah-bantahan ya kan. La tanaza'u fatafsalu wa tadhabari hukum. Jangan berbantah-bantahan sehingga kalian menjadi lemah dan kehilangan kekuatan kalian. Jadi kata Allah Ta'ala, hilangnya kekuatan kita, kelemahan kita, di antara salah satu sebabnya apa? Kita sering berbantah-bantahan dalam hal yang sebenarnya bukan prinsip, tapi masalah fikih dan furu'. Terutama yang memang setiap ulama punya hujah yang sangat kuat. Termasuk untuk kondisi pandemi ini masalah soft, rapat atau renggang. Kalau saya pribadi sendiri nih, kalau diundang ke masjid untuk kajian,
mereka yang berani offline kan, ya sudah saya ikut aja. Ada masjid yang rapat, saya ikut rapat. Ada masjid yang longgar, saya ikut longgar. Bukan berarti saya mengabaikan protokol kesehatan, enggak. Ya tetap saya berusaha untuk menggunakan masker. Kalau kemudian rapat, kemudian saya berusaha untuk minggir. Ala kulihal, begitu yang saya lakukan. Allahu a'lam bishawab. Baik, sudah terjawab ya. Dan selanjutnya dari Pak Budi Winarso menanyakan terkait sholat witir, Ustaz. Apakah Iya, pelaksanaan sholat witir itu 2 dan kemudian 1 rakaat atau langsung 3 rakaat baik. sekaligus, Ustaz? Memang baik, mengenai sholat witir yang 3 rakaat, itu riwayat yang paling masyhur memang adalah 3 rakaat 1 salam yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak seperti maghrib dengan tasahud awal, 3 rakaat langsung 1 salam tanpa tasahud awal. Tapi kita juga boleh mengerjakan sholat witir 3 rakaat itu dengan 2 kali salam, 2 rakaat salam, 1 rakaat salam. Karena memang ada hadisnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Jadi Ibnu Umar mencontohkan sholat witir seperti itu dan beliau mengatakannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi boleh ya, silahkan. Baik. Mungkin selanjutnya pada para jemaah yang mau menambahkan atau bertanya terkait tema puasa Ramadan di masa pandemi. Ya, silahkan yang mau bertanya. Baik, Ustaz, sambil menunggu, Ustaz, ini kan sudah jadi apa ya, tradisi atau kebiasaan bahwa sebelum Ramadan itu suka ada saling memaafkan atau takziah ke kubur masing-masing. Itu sebetulnya posisi hadisnya seperti apa, Ustaz, ya? Karena ada yang membolehkan, ada yang enggak, Ustaz. Sebenarnya kalau, mohon maaf Pak Budi, sebenarnya kalau dilihat dari hadisnya, memang setahu saya tidak ada hadis yang sahih yang memerintahkan, menganjurkan kita untuk bermaaf-maafan sebelum Ramadan. Memang nggak ada, ya kan? Cuman di dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah berkaitan dengan nisfu Sa'ban, di mana Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hamba-hambanya dan mengampuni seluruh hamba-hambanya kecuali yang berbuat syirik dan bermusuh-musuhan. Artinya apa? Di situ kita dianjurkan untuk menghilangkan permusuhan di dalam hati kita. Jadi jangan sampai di bulan Sya'ban itu kita masih bermusuh-musuhan. Jangan sampai bahkan di bulan Ramadan itu kita masih bermusuh-musuhan. Tapi bukan berarti itu anjuran untuk bermaaf-maafan sebelum Ramadan. Kenapa demikian? Karena kalau itu sebagai suatu anjuran untuk mengkhususkan bermaaf-maafan sebelum Ramadan, nanti orang berpikir kalau dia berbuat salah dengan saudaranya, nanti dia akan berpikir saya minta maafnya nunggu nanti sebelum Ramadan, salah. Ya. Jadi paham ya, antara ini kita harus membedakan antara bahwa jangan sampai masuk Ramadan kita masih bermusuh-musuhan, ya kan? Dengan kita bermaaf-maafan sebelum masuk Ramadan. Itu sesuatu hal yang berbeda. Kalau yang pertama tidak mengkhususkan, dia udah minta maaf-maafan sebelumnya, dan nggak ada masalah dengan saudaranya, berarti sebelum Ramadan nggak perlu lagi maaf-maafan. Ya kan? Tapi kalau yang statement yang kedua ini berarti mengkhususkan, pokoknya minta maaf itu sebelum Ramadan. Sehingga terjadilah tradisi seperti itu. Allahu a'lam. Demikian juga berziarah kubur itu disunahkan, ditekankan di setiap waktu. Ya, tidak perlu kita mengkhususkan dalam waktu tertentu. Sebelum Ramadan kita khususkan ziarah kubur. Apalagi mohon maaf ya, ada sebagian orang yang berziarah kubur itu sebelum Ramadan bersimpuh di kuburan. Bersimpuh itu artinya apa? Duduk diem lama di kuburan. Kadang-kadang meratapi kematian dan musibah, ya kadang-kadang ya ngobrol seolah-olah berbicara dengan keluarganya yang meninggal. Itu sesuatu yang bertentangan. Karena bersimpuh di kuburan walaupun tidak sujud, tidak rukuk, tidak menyembah, itu sebenarnya termasuk suatu ibadah. Loh, kok ibadah? Ya,
Karena Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam surah Al-Anbiya berkata kepada kaumnya, ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun. Ma hadhihi tamasil. Apakah berhala-berhala ini antum laha akifun, yang kalian itu akif, ukuf, iktikaf kepadanya. Ya. Bukan yang kalian sembah, yang kalian sujud kepadanya, yang kalian bersimpuh kepada Allah Ta'ala untuk yang meninggal, mengingatkan kepada kematian, jadi sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Alam bisawab. Baik. Selanjutnya mungkin Pak Bekti mau bertanya langsung, kami persilakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Bekti. Masya Allah, tambah muda. Mau melanjutkan pertanyaan di awal, karena pertanyaannya tadi belum diutarakan secara tuntas, jadi jawabannya juga kurang tuntas, Ustaz. Di pertanyaan yang tadi, ya, Ana bertanya tentang khilafiyah untuk rapat soft atau tidak ya. Seperti itu tadi udah dijawab. Maksud Ana, orang-orang yang mengikuti sholat berjamaah secara rapat itu apa bisa dikatakan di kategori tidak taat terhadap anjuran ulil amri? Itu yang pertama. Yang kedua, mana lebih utama di saat seperti ini? Apa kita sholatnya boleh rapat seperti kenyataan yang ada bahwa itu tidak ada masalah dan tidak ada sanksi dari pemerintah? Yang kedua, apa lebih utama renggang mengikuti anjuran pemerintah? Itu Ustaz. Syukran jazakallahu. Jaringannya. Oke, barakallahu fikum. Kita sepakat ya bahwa kita sebagai rakyat wajib mengikuti dan menaati pemerintah. Betul kan? Kita sepakat. Dan kita juga sepakat kecuali dalam hal yang bertentangan dengan Allah. Dia Pak Bekti anggap bahwa merenggangkan barisan sholat itu termasuk hal yang bertentangan dengan syariat Allah. Di mana syariat menjelaskan bahwa shaf harus dirapatkan. Betul nggak? Betul nggak? Ada keraguan kalau aslinya syariat itu mengharuskan kita merapatkan shaf. Nggak ada keraguan kan? Nah, itu kan jelas hadisnya kan? Nah, itu. Maka sebagian mengatakan bahwasanya pemerintah untuk merenggangkan barisan sholat itu termasuk bertentangan dengan syariat, maka tidak wajib untuk ditaati. Ya kan? Tapi sebagian mengatakan enggak, itu juga wajib ditaati karena untuk kebaikan umat, rakyat, supaya penyebaran COVID itu bisa ditahan gitu kan. Tapi sekali lagi masing-masing punya hujah yang kuat. Ada yang mengatakan apakah benar kalau kemudian rapat pasti COVID itu menular. Kemudian mereka mengatakan apakah masuk hal yang benar ketika sholat direnggangkan, tapi setelah sholat kemudian malah mereka itu direnggangkan, tapi mereka kalau di mall jalan, makan di restoran itu mereka berdekatan. Itu sesuatu hal yang bagus. Nah itu sehingga mereka menganggap itu sebenarnya ya hanya sesuatu yang diada-adakan, sehingga mereka berpendapat tetap rapat. Tapi yang kemudian renggang ya sudah, kita harus tetap taat. Kalau masjid aja nggak taat, gimana lagi yang di luar nanti? Nah, seperti itu. Intinya susah kalau maunya mana yang benar-benar benar, mana yang benar-benar salah. Nah, itu susah Pak Putih. Sehingga ya masing-masing salah ngikutin apa yang menjadi sesuatu yang menenangkannya. Kenapa? Kalau justru masalah seperti ini kita berbantah-bantahan akan menimbulkan konflik dan kerusakan, dan misalnya kita akan menjadi lemah dalam hal ini. Ya, wa tanaza'u fatafsalu wa tadhhabu rihukum. Sehingga di dalam masalah khilafiyah fikih ini
khilafiyah fikih ini sebenarnya tidak ada kaitannya dengan taat kepada pemerintah atau tidak. Jadi lebih kepada ini ijtihad ulama, Pak Bekti. Apalagi perintah taat kepada ulil amri. Ulil amri itu siapa sih? Ada yang mengatakan ulil amri itu ya Ibnu Abbas ya radhiyallahu anhu mengatakan itu ya ulama dan umaro. Nah, sedangkan di sini ulama termasuk ulil amri, sedangkan para ulama kita juga berbeda pendapat dalam masalah fikih ini, sehingga tidak termasuk hal yang berkaitan dengan membantah perintah ulil amri. Itu tidak termasuk sampai segitulah kita. Ya, tidak sampai seperti itulah masalahnya, insya Allah. Nah, itu. Nah, kalau saya makanya fleksibel sih. Yang masjidnya renggang, oke, silahkan. Yang masjidnya rapat, mau gimana lagi, ya silahkan. Gitu, Pak Budi, paham ya? Jadi semuanya berjalan, mereka berangkat dari wajib taat kepada ulil amri, kecuali hal yang bertentangan dengan syariat. Jadi kita nggak bisa cari yang lebih utama ya Ustadz ya, di antara keduanya. Waduh, kalau lebih utama itu seperti mencari yang lebih roji, nanti setiap orang beda. Imam Syafi'i berusaha mencari yang roji, Imam Ahmad berusaha mencari yang roji, tapi ujung-ujungnya mereka berdua ulama yang besar itu berbeda lagi pendapat. Betul nggak? Ya, Ustaz. Betul nggak sih? Ya. Ketika Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dan yang lain berbeda pendapat, apakah kedua ulama yang mulia tersebut mereka tidak berangkat dari keinginan mencari? Pasti kan? Mencari yang roji kan? Iya, Ustaz. Tapi ujung-ujungnya berbeda pendapat, tapi saling lapangkan dada, mentolerir yang lain, karena masih punya hujah yang kuat, termasuk di dalam masalah barisan sholat ini. Bukan hanya mas enggak itu aja, banyak ada khilaf yang kuat dari antara ulama. Walaupun yang sahih sebenarnya tidak sih kalau saya. Kalau saya pribadi dalam hal barisan ya, kalau saya milih yang mana ya Pak Bekti ya? Kalau saya milih yang rapat. Tapi ketika ada masjid yang renggang saya ikutin dan saya juga tidak terlalu wah itu salah gitu. Gini enggak juga, itu enggak ada masalah sih. Kayak gitu sih kalau masalah barisan sholat ya. Jadi intinya belajar berlapang dada di dalam menghadapi masalah perselisihan ulama. Nah, gitu. Allahu a'lam bishawab. Sekarang jazakallahu khair. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin ada yang lain? Kalau nggak ada, Ustaz, ini terakhir, Ustaz. Kira-kira Ustaz ada kiat nggak, Ustaz, atau amalan andalan atau amalan cerdas biar saum kita ini betul-betul berbuah takwa, Ustaz, sehingga bisa mewarnai 11 bulan berikutnya. Karena kan kadang-kadang sudah keluar Ramadan, ternyata hal yang dilakukan di Ramadan beda lagi gitu, Ustaz. Ya. Jika ada kiat amalan atau ya apa gitu, Ustaz? Tafadhol. Gini, kita di dalam beribadah kepada Allah Ta'ala harus meyakini bahwa ibadah itu bukan hanya di bulan Ramadan, tapi di setiap waktu. Sehingga kalau orang hanya berpikir ibadah itu di bulan Ramadan, ya udah setelah Ramadan berlalu selesai. Padahal wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ya kan? Beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Nah, sehingga jangan dijadikan Ramadan itu tujuan terakhir. Tapi justru Ramadan itu adalah titik keberangkatan. Bagaimana kita mempersiapkan diri menjadi hamba Allah waktu yang selanjutnya gitu. Jadi anggaplah madrasah ya Bu Budi. Jadi di bulan Ramadan sebagai madrasah, sekolah mendidik kita, mendisiplinkan kita untuk ibadah, mengistiqomahkan kita untuk ibadah. Sehingga dengan begitu di luar Ramadan kita akan tetap seperti itu. Nah, tapi kalau orang menganggap pokoknya ibadah itu di bulan Ramadan, ya udah habis itu nggak ibadah lagi. Demikian juga kita harus meyakini, Pak Budi, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita itu banyak rezeki, kan? Dan apakah yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita berupa rezeki itu di bulan Ramadan aja? Di setiap bulan, kan?
Maka berarti kita wajib bersyukur di setiap bulan. Dan bersyukur itu dengan ibadah. Beribadah setiap bulan, setiap saat. Demikian. Usahakan dengan susah payah, dengan hati-hati, kalau itu sudah jadi, jangan sampai rusak. Begitu juga bulan Ramadan yang kita sudah usahakan dengan susah payah, dengan hati-hati, sudah jadi, jangan sampai keluar Ramadan kita rusak. Makanya diumpamakan yang membuat tenun. Wala takunu kallati nabdiquwatin ankasa. Janganlah kalian seperti wanita ya yang setelah dia membuat tenunan itu rapi, kuat, bagus, itu dibongkar lagi satu persatu, diuraikan lagi satu persatu. Itulah perumpamaan orang yang di bulan Ramadan dia sudah bisa puasa tiap hari, sudah bisa baca Al-Qur'an, sudah bisa mulai tiap hari terawih, keluar Ramadan ditinggalkan. Sehingga seperti apa? Seperti wanita yang bikin tenunan, sudah jadi, rapi, rapat, bagus, terus diuraikan satu persatu. Jadi itu perbuatan yang apa tuh? Sia-sia, ya. Bikin bagus, dibongkar lagi beramal soleh, bukan berarti di luar Ramadan nggak ada lagi kesempatan amal soleh. Di bulan Ramadan kita puasa, di luar Ramadan di Syawal ada 6 hari bulan Syawal. Setelah itu masih ada Senin Kemis. Tetap istiqomah, walaupun nggak seperti bulan Ramadan gitu loh. Walaupun nggak seperti bulan Ramadan. Karena kalau kita setelah Ramadan berhenti total, semangat berat lagi. Sebagaimana mobil itu kalau lama nggak dipakai, nggak dipanasin, itu susah kadang-kadang manasin dan nyalainnya. Seperti itulah kiat-kiat bagaimana supaya kita bisa istiqomah setelah Ramadan. Apalagi ada hadis, ahabul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah itu yang paling istiqomah meskipun sedikit, bukan yang paling banyak di bulan Ramadan. Tapi setelah itu nggak istiqomah, dicintai oleh Allah. Jadi yang paling dicintai oleh Allah bukan banyak, tapi yang paling istiqomah, konsisten. Wa in qalla, meskipun itu amalan yang sedikit, lebih dicintai. Jadi Allah Subhanahu wa taala melihat orang yang setiap waktu Ramadan itu tiap hari baca Quran 1 juz, tapi setelah itu berhenti, itu Allah lebih mencintai orang yang di bulan Ramadan mungkin 1 hari cuma baca 2 lembar, tapi setelah Ramadan baca terus, nggak berhenti. Itu malah lebih dicintai Allah. Kenapa? Istiqomah walaupun sedikit. Paham ya? Baik, Ustaz. Alhamdulillah. Kajian kita sudah ada di akhir waktu. Untuk itu, untuk mengakhiri kajian kita, mohon izin Ustaz untuk memimpin doa. Mudah-mudahan kita siap untuk beribadah di bulan suci Ramadan dan menjadi lebih baik kembali, dan tentunya ingin mendapatkan predikat takwa, dan mudah-mudahan kajian tadi juga bisa mencargar atau menginspirasi iman kita agar tetap istiqomah untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon izin juga Ustaz, mohon doa untuk mudah-mudahan kami selalu dalam sehat walafiat dan COVID-19 ini segera berakhir. Tafadhol Ustaz. Ya, kita berdoa sebelum kita akhiri kajian ini, mudah-mudahan kita disampaikan pada bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat pandemi dari negeri yang kita cintai ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan saudara-saudara kita yang sakit dan memasukkan saudara-saudara kita yang meninggal ke dalam golongan syuhada. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu lana mutaqabbala. Allahumma rfa'anna hadzal bala wal waba wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min jami'i biladil alami amah. Allahumma shfi mardana wasfi mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wasfi mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wasfi mardal muslimin. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa sa'ira a'malina fi jami'il awqat wa khasatan fi syahri Ramadan. Allahumma stajib du'aana khasatan fi syahri Ramadan. Allahumma balighna lailatul qadar. Allahumma barik lana fi lailatul qadar. Wa sallallahu wa sallam ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, syukran kasiran Ustaz atas pemaparannya pada kajian siang ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.